Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Raya Telaga Kahuripan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayah dan inayahnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah pada hari ini, dan kita sama-sama beriktikaf untuk belajar tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berbagai hal yang mudah-mudahan dengan pengetahuan itu Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita semangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kepada para asatidz yang hadir pada pengajian kali ini, izinkan saya menyampaikan satu topik yang sudah sama-sama kita kenal, dan yang saya ambil dari sebuah buku, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Topiknya sesuai dengan yang sudah Pak Jalu sampaikan tentang ghibah, sesuatu yang sudah sering kita dengar, ya. Nah, ini kebetulan saya membaca yang bagi saya cukup komprehensif ya tentang pembahasan ini, sehingga kemudian saya terutama setelah saya membaca, oh ya, banyak hal-hal baru bagi saya sendiri, sehingga kemudian mudah-mudahan juga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Nah, ini saya ambil dari buku Afatul Lisan fi Dhau'i Al-Kitab was Sunnah, yang ditulis oleh Sa'id bin Ali Ibnu Wahab, ya, dan ini bukunya baru ya, tahun 1990, yang kemudian diterjemahkan menjadi dosa-dosa lidah dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Dalam buku itu banyak pembahasannya. Ada tentang ghibah, ada tentang anamimah atau mengadu domba, ada juga tentang qadzaf, ada juga tentang perkataan-perkataan buruk, dan beberapa hal lainnya. Nah, salah satu topiknya adalah tentang ghibah, sehingga saya merasa untuk perlu untuk menyampaikan ini, jamaah rahimanallah, di mana pembahasannya tentang definisi ghibah, lalu hukum ghibah, ancaman ghibah, faktor dan solusi ghibah, lalu mekanisme taubat dari ghibah itu seperti apa, dan ternyata ada juga ghibah yang diperbolehkan. Oke. Secara umum tentu dosa besar ya, tapi ada kondisi-kondisi itu ternyata ghibah yang diperbolehkan. Kemudian saya tambah sedikit pernak-perniknya, saya menyebutnya sebagai ghibah digital. Jamaah rahimanallah, di dalam kitab itu ya, di dalam Afatul Lisan, beliau mengutip beberapa definisi ghibah dari berbagai ulama. Di antaranya Ar-Raghib, mungkin kita jarang mendengar nama ini ya, tapi beliau mengutipnya, memberikan penjelasan bahwa ghibah adalah seseorang menyebut aib orang lain tanpa ada keperluan untuk menyebutnya. Jadi menyebutkan aib orang lain, keburukan orang lain,
tanpa ada faktor apapun yang mengharuskan untuk menyampaikan. Jadi iseng saja untuk maksud-maksud yang tidak ada diperlukan. Lalu Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan, engkau menyebutkan saudaramu sesuatu yang tidak disukainya jika berita tersebut sampai kepadanya. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang kalau yang saya sampaikan itu bisa kedengar oleh beliau, dia nggak suka. Itu namanya ghibah secara prinsip begitu. Lalu Ibnu Asir, beliau menyebutkan, engkau menyebut keburukan seseorang yang tidak bersamamu meski memang ada dalam dirinya. Jadi kurang lebih prinsipnya sama, ya, menyebutkan sesuatu yang memang benar ada pada dirinya, fakta bahwa beliau punya aib, fakta bahwa beliau punya keburukan. Nah, kita menyebutnya tapi tidak dalam majelis di mana beliau juga hadir. Nah, itu namanya ghibah. Lalu beliau secara panjang menyebutkan definisi dari Al-Imam An-Nawawi yang sejalan dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ghibah menyebut seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Ya, jadi orang itu kalau disebutkan nggak suka, baik itu tentang tubuh seseorang, ya, kita menyebutkan ciri-ciri fisik kejelekan dari tubuh seseorang, apakah misalnya matanya juling, apakah pokoknya kecacat fisik dalam seorang yang kalau dia tahu kita menyebutkan dia nggak suka. Agama, ya, maksudnya kualitas agamanya, apakah misalnya dia pura-pura soleh padahal, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu hal duniawi, jiwanya, psikologisnya, maksudnya misalnya oh dia orangnya melabil, nah misalnya kayak gitu kan. Bentuk tubuh, perangai, harta, beliau merinci sangat detail Imam An-Nawawi ini, harta, anak, istri, pembantu, bahkan kalau menyebutkan pembantunya itu juga bagian dari ghibah. Pakaian, gerak tubuh, raut wajah berseri-seri, muram muka maupun lainnya yang berkaitan dengan orang tersebut, engkau menyebutnya dengan lidah ataupun dengan isyarat. Jadi ghibah itu tidak harus disampaikan dengan lidah, dengan isyarat pun bisa juga termasuk dalam ghibah. Masih menurut beliau, ghibah tidak terbatas hanya dengan lisan atau lidah. Sekiranya engkau memberikan pemahaman kepada orang lain sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan, meskipun dengan sindiran, ya, misalnya teman kita, saudara kita pernah kepleset ngomong apa yang dia sendiri menyesal ngomong itu, gitu kan, ya, terus itu kita jadikan bahan candaan. Misalnya dia kepleset ngomong apa gitu, ya, terus kita dalam satu majelis mengatakan iya dong gini, terus kita sebutkan kata-kata itu, kepleset itu, ya kan, sehingga yang lain ketawa karena mereka tahu bahwa oh omongan yang kepleset itu adalah merujuk pada seseorang, dan kalau orang itu tahu dia nggak suka, itu juga termasuk ghibah. Padahal kita nggak menyebut siapa-siapa, orangnya nggak kita sebutkan, kita cuma menyebutkan apa yang pernah dia ucapkan, kepleset lidahnya itu, ya, itu juga bagian dari ghibah. Gerakan tubuh kita nggak ngomong, tapi kita orang yang lain majlis faham bahwa saya sedang menyindir seseorang dengan gerakan tubuh saya. Isyarat tangan, ada orang lewat, terus dia nggak tahu gitu kan, terus kita di depan teman kita mengatakan, misalnya menyilangkan ini di depan jidat kita, itu mengatakan misalnya, berarti nah itu juga bagian dari ghibah meskipun cuma isyarat tangan. Isyarat mata, ya, kita mengedip-ngedipkan tanda sesuatu, ya, yang ketika orang itu lewat atau ketika orang itu tidak memperhatikan kita dan kita menyebutkan di depan teman kita, yang kalau orang itu tahu bahwa kita memberikan isyarat mata tanda menyinggung dia, itu juga bagian dari ghibah. Isyarat dengan kepala, ya kan, dengan mengangkat-ngangkat kepalanya gitu kan, atau dengan tulisan. Jadi ghibah juga bisa dilakukan dengan tulisan. Begitu juga segala sesuatu yang dapat dijadikan sarana untuk sampai kepada tujuan mengumpat
atau menggibah tadi seperti berjalan dengan cara jalannya, ya kan? Jadi misalnya jalannya apa gitu ya, cara jalannya lucu misalnya gitu, terus orangnya nggak ada atau orangnya sedang jauh, lalu kita menirukan jalannya, menirukan gerak tubuhnya, itu juga bagian dari ghibah. Bahkan lebih buruk karena ia lebih memberikan ilustrasi dan pemahaman. Mungkin kalau sekedar lisan orang ya sudah itu selesai. Tapi kalau ada ilustrasi yang lebih dramatis, nah itu dosanya lebih besar dari sekedar ngomong. Nah, jadi ini pemahaman atau definisi yang komprehensif dari Al-Imam An-Nawawi. Nah, hukum ghibah. Ghibah adalah haram, ya, berdasarkan ijma ulama, konsensus ulama. Sudah, pokoknya udah final, hukumnya adalah haram. Yang kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya dalam satu majelis lagi mau ngobrol terus kita berniat untuk ngomongin seseorang yang tidak ada manfaat di dalamnya, ya kan? Nah, kemudian kita batalkan, enggak jadi misalnya. Nah, itu niat kita mau ghibah kita batalkan, malah menjadi pahala. Tapi kalau kita lakukan, kita lontarkan si ghibah itu, menjadi dosa. Nah, ancaman ghibah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini salah satu ayat yang populer, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ila akhiril ayat. Jadi ayat ini jelas, ya, melarang kita untuk bertajassus, ya, mencari-cari kesalahan orang. Ya, beda kalau kita tahu ia bersalah, selesai. Tapi kalau sengaja mencari-cari kesalahan untuk tujuan yang tidak baik, ya, nah, itu termasuk tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling menggibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Rasulullah menyamakan orang yang bergibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Ya, jadi kanibal. Tapi sudah bangkai. Lalu yang kedua, hadis riwayat Muslim yang menjelaskan definisi berghibah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian semua apa itu ghibah? Qalu, nah jawaban standar para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya pasti lebih tahu. Rasulullah melanjutkan, qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut-nyebut tentang saudaramu sesuatu yang kalau dia dengar, kalau dia tahu, dia akan tidak suka, dia akan benci. Para sahabat bertanya lagi, qalu ara'aita in kana fihi ma aqulu. Rasulullah, kalau ternyata yang saya omongkan benar gimana? Kan ada di situ memang saya ngomongkan fakta yang saya sampaikan, gitu kan. Qala in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu. Kalau engkau memang benar ada yang disampaikan itu ada pada dirinya, ya itu yang namanya ghibah. Wa lam yakun fihi ma taqul, sebaliknya kalau tidak ada, faqad bahattahu. Engkau telah melakukan buhtan. Engkau telah melakukan kebohongan. Jadi kalau kita ngomongin terus nggak fakta, berarti kamu telah melakukan berbohong atas dirinya. Atau kita dalam bahasa Indonesia jadi fitnah gitu loh, ya kan? Fitnah dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ngomong yang benar itulah ghibah. Kalau yang salah berarti kita sudah melakukan fitnah dalam bahasa Indonesia, atau buhtan dalam bahasa Arabnya, berbohong atas orang itu.
Ya. Lalu ada hadis dari Aisyah tentang keadaan fisik Safiyah yang Nabi mengibaratkan laut bisa keruh. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah mungkin keceplosan gitu ya, menyebutkan ya mungkin juga didorong rasa cemburu atau apalah gitu ya, namanya sesama perempuan, lalu menyebut fisik dari istri Rasulullah yang bernama Safiyah. Dasar si pendek misalnya gitu ya. Ini wallahu alam beliau menyampaikan apa, tapi intinya adalah mengejek fisik Sayyidah Safiyah yang memang secara postur tubuhnya pendek. Nah, demi mendengar ucapan Sayyidah Aisyah tadi, Rasulullah marah. Dalam bentuk marah itu serius ya, serius menyampaikan ini gitu ya. Dan menyampaikan kalau seandainya satu ucapan kamu itu ejekan kepada Safiyah yang mengatakan pendek itu ditaruh di laut, laut langsung keruh. Bayangkan, saking dahsyatnya ucapan itu, baru satu kata loh, baru satu ucapan. Konon lagi kalau orang kesana kemari banyak ghibah, perlu berapa samudra yang bisa dia keruhkan. Sementara lautan kita ini perlu waktu yang panjang, perlu banyak aktor, perlu banyak oknum untuk membuat laut menjadi keruh, menjadi kotor, ya kan? Tumpahan minyak lah, sampah plastik lah, sampah apapun gitu ya. Tapi itu pun masih banyak laut yang jernih. Lah ini dengan satu ucapan laut bisa keruh. Saking dahsyatnya lidah itu, ghibah itu. Ancaman berikutnya, riba yang paling besar adalah panjang lidah terhadap harga diri orang muslim tanpa dibenarkan agama. Jadi dosanya sama dengan riba kalau menurut hadis ini. Riba yang dosanya sebesar itu, ya, itu dosanya sama dengan bahkan dalam hadis ini riba yang paling besar adalah panjang lidah. Panjang lidah maksudnya suka ngomongin kejelekan, keburukan, aib dari saudara-saudara muslim lainnya tanpa alasan yang dibenarkan. Lalu hadis riwayat Abu Daud, hadis tentang Ma'iz yang dighibahi 2 orang. Jadi tentu kita pernah mendengar sahabat yang namanya Ma'iz. Ma'iz yang saya baca dari beberapa sumber melakukan zina. Melakukan zina. Lalu beliau mengaku dan minta kepada Rasulullah untuk dirajam. Karena memang hukum zina adalah dirajam. Ketika kali pertama beliau menyampaikan itu, Rasulullah masih mengabaikan. Dah kamu nggak serius kali, udah sana pergi, misalnya seperti itu. Ibaratnya mengabaikan. Tapi karena beliau datang berkali-kali, ya, menyampaikan itu dan keinginan minta Rasulullah untuk dirajam, kepada Rasulullah untuk dirajam, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Ini yang saya baca ulasan dari penjelasan beberapa sumber ya. Karena beliau menyampaikannya berulang dan itu disaksikan oleh banyak orang, sahabat lain, maka Rasulullah kemudian mengeksekusi atau melakukan hukum rajam kepada Ma'iz. Kenapa? Karena pengakuan beliau sudah disaksikan oleh banyak orang. Kalau hukum tidak ditegakkan, maka justru akan jadi masalah. Ini Rasulullah sudah tahu ada orang berzina, padahal tahu hukum, kok gak dihukum? Itu jadi masalah. Padahal ini menurut pendapat sebagian ulama yang buku yang saya baca, kalau seandainya mungkin beliau mengakunya personal sama Rasul, itu mungkin udahlah, kamu tobat saja, insya Allah diampuni. Kan semua dosa diampuni kecuali syirik. Tentu dengan tobat sebenar-benarnya. Tapi karena ini di depan umum dan sudah diketahui halayak, maka kemudian beliau dieksekusi.
Tapi untuk penghormatan beliau, ya, kesungguh-sungguhan beliau meminta untuk dirajam, dihukum di dunia supaya ibaratnya betul-betul tobatnya betul-betul diampuni gitu ya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan setelah Ma'iz dikuburkan, beliau mengatakan seandainya taubatnya Ma'iz ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah cukup. Bayangkan. Jadi saking besarnya nilai taubat yang didapatkan oleh Ma'iz, surplus luar biasa, sampai-sampai kalau dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah cukup. Nah, kalau dibagikan ke penduduk Bogor atau Jakarta nggak tahu cukup apa enggak. Karena kualitasnya beda kan. Nah, penduduk Madinah kan orang soleh semua rata-rata waktu itu kan. Mungkin cukup. Kalau zaman sekarang dibagi ke penduduk Bogor atau Jakarta mungkin ya wallah nggak cukup ya. Nah, tapi kemudian di sela-sela ketika terjadi atau eksekusi itu dilakukan, ada dua sahabat nih yang dalam tanda kutip menggibahi Ma'iz yang sedang dihukum atau sudah meninggal gitu kan. Apa kata sahabat satu kepada temannya itu? Itulah orang sudah ditutup aib oleh Allah dibuka-buka sendiri, kata dia. Allah sudah, kan dia berbuat zina nih, yang tahu mungkin dia sama pasangannya udah selesai. Ibaratnya menurut si sahabat ini sudah ditutup aibnya sama Allah, masa dibuka-buka? Akhirnya apa? Tuh, akhirnya dirajam kan kayak anjing, kayak gitu omongannya. Akhirnya dihukum mati seperti anjing. Dan itu didengar oleh Rasulullah SAW. Langsung ditarik dua sahabat itu oleh Rasulullah, dicari, kemudian diantarkan ke keledai yang sudah mati. Jadi ada bangkai keledai. Langsung tuh makan, pakai bahasa kasar mungkin ya. Maksudnya Rasulullah langsung tuh makan, gitu loh, kepada para sahabat. Terus para sahabat, ya Allah, semoga Allah mengampuni ya engkau ya Rasulullah. Masa kami disuruh makan bangkai, gitu kan? Terus apa Rasulullah? Nah, yang kamu lakukan tadi, menggibahi Ma'iz dengan ucapan kamu tadi itu lebih buruk daripada kamu saya suruh makan bangkai. Jadi luar biasa kan, nggak main-main kan, orang gibah itu nggak main-main ini dosanya ini. Kaget kan, masa Rasulullah nyuruh makan keledai bangkai, keledai mati. Tapi ternyata itu perumpamaan bahwa yang dia lakukan barusan lebih buruk daripada memakan bangkai beneran. Lalu hadis yang keenam, sebetulnya ada beberapa hadis lagi, tapi saya ambil 6 diantaranya. Hadis tentang penghuni neraka yang mencakar wajah dan dada sendiri. Nah, ini disaksikan Rasulullah ketika beliau Mi'raj. Ya, menyaksikan orang yang kukunya panjang-panjang mencakar mukanya dan dadanya sendiri, sudah sakit ya, berdarah-darah, terkelupas, terus sembuh lagi, terus lakukan berkali-kali seperti itu. Ketika ditanya pada malaikat, siapa mereka? Mereka adalah orang yang suka menggibahi saudaranya. Nah, apa sih faktornya? Faktor-faktor pendorong gibah dan solusinya menurut penulis diantaranya, nah ini dengki gitu kan, iri hati dan dengki, hasud. Meskipun ada yang membedakan antara iri dan dengki, katanya ada yang membedakan seperti itu. Kalau iri baru sekedar perasaan, ya kan? Temennya, saudaranya punya sesuatu yang lebih atau mendapatkan sesuatu yang lebih, terus aduh kenapa enggak saya ya, kenapa enggak saya, itu masih iri. Tapi kalau sudah ada eksekusi dari rasa iri dalam hati itu dengan misalnya ucapan, paling-paling kredit misalnya gitu kan, paling-paling korupsi berapa sih gajinya, paling-paling dikasih mertua, kayak gitu-gitu. Jadi ada eksekusi ngomongin ke orang. Nah, itu sudah hasud, sudah dengki. Atau lebih jauh lagi ada sabotase.
Ya, jadi kita ingin yang dimiliki sahabat itu rusak atau binasa atau hilang, kita baru senang. Nah, itu berarti sudah dengki karena sudah ada eksekusi. Tapi kalau masih wilayah hati, wilayah iri yang kemudian kenapa saya nggak bisa sehebat dia ya, kenapa saya nggak bisa sekaya dia dan seterusnya, itu masih wilayah iri yang memang kalau bisa itu juga dihilangkan karena itu akan mengarah kepada kedengkian. Nah, kata beliau, kata penulis, orang yang menggibahi seseorang karena iri dan dengki sebetulnya dia sedang menjermuskan dirinya pada dua siksaan. Apa itu? Siksaan di dunia. Kenapa? Ya tadi, memelihara keirian dan kedengkian itu kan sebuah kesusahan sendiri kan? Ya. Maka sebelum ada era WA kan terkenal SMS ya kan? Sebelum era WA kan? Tapi itu SMS susah melihat orang lain senang. Sebaliknya senang melihat orang lain susah. Itu kan tersiksa sebetulnya kan batin. Jadi dia menyiksa diri sendiri, orang yang dengki itu. Dan di akhirat dia lebih tersiksa lagi kan, dengan sudahlah dengki lalu dia gibah, jadi double-double. Dua siksaan. Beliau juga menyebutkan gini, orang yang gibah itu sebetulnya menjadi teman baik bagi orang yang digibahi, sebaliknya menjadi musuh bagi diri sendiri, katanya gitu. Orang yang menggibah itu menjadi teman baik bagi orang yang digibahi dan menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Kenapa? Menurut beliau, karena nanti di akhirat dia menjadi teman baik bagi orang yang digibahi. Kenapa? Karena dia memberikan kebaikan-kebaikan pahalanya kepada orang yang digibahi, sehingga dia merugikan diri sendiri. Maka gak ada untungnya orang yang iri dan dengki plus ditambah dengan gibah. Ya. Lalu apa solusinya? Ya udah, sedikit demi sedikit belajar untuk tidak memupuk rasa iri, karena itu jadi sumber dengki kan. Memupuk rasa iri, selalu bersyukur, qanaah dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Yang kedua, mengangkat harga diri dan merendahkan orang lain. Kan faktornya gitu. Kenapa gibah? Kenapa menjelekkan orang lain? Karena dia pengen sombong kan, dia pengen mengangkat harga dirinya. Ada ilustrasi kan, kalau kita lagi nonton bola atau lagi nonton apalah gitu ya, di lapangan atau di mana gitu ya, yang tidak ada kelas-kelasnya gitu ya, yang ibaratnya berdiri semua gitu ya. Kan untuk bisa melihat dengan jelas ke depan, dia harus merendahkan orang di depannya kan, supaya dia biasa terlihat atau melihat ya, dia harus merendahkan orang di depannya. Maka sama, orang yang sombong itu supaya terlihat besar, terlihat tinggi di mata orang lain, dia harus merendahkan orang lain. Dan ujung-ujungnya apa? Salah satunya adalah makanya dia menggibah, menceritakan jelekan orang lain. Menurut penulis sama, orang ini pun telah menjerumuskan dirinya kepada kesengsaraan akhirat. Bahkan terlebih lagi, boleh jadi kata beliau, karena dia menjelekkan aib saudaranya itu, maka jangankan di akhirat, kalau sudah akhirat sudah pasti, di dunia boleh jadi dia juga akan terbuka aib-aibnya, akan dibongkar aibnya oleh orang lain. Karena dia melakukan pada orang lain, dia juga akan mendapatkan hal yang sama. Ya. Yang ketiga, ini yang mungkin sering nih, ya, basa-basi ketika bergaul. Kalau anak remaja sekarang FOMO gitu kan? Apa itu FOMO? Fear of missing out. Takut ketinggalan, takut nggak gaul. Jadi pokoknya apa nih? Topik yang lagi ngetren apa nih? Itu kan? Sehingga dia pokoknya kalau lagi ngumpul pengen saya harus punya berita baru yang membuat teman-teman yang buat teman-teman itu seneng gitu ya. Pokoknya harus ada berita, harus ada yang saya sampaikan, harus ada harus ada berita baru lah gitu. Sehingga akhirnya
dengan mengatakan kejelekan orang. Menurut penulis, orang ini telah meminta atau ingin mendapatkan keridhaan manusia, ya, tapi dengan cara mendapatkan murka Allah. Kan supaya dianggap, wah, dia punya banyak berita, dia orang banyak tahu, ya. Kalau zaman dulu, ya, ada kakek segala tahu, ya, masih ingat ya, ada kakek segala tahu. Nah, ini pengen dianggap sebagai orang yang banyak tahu, tapi dengan cara mendapatkan murka Allah. Nah, beliau dinasihati orang-orang seperti ini, ya sudahlah, ya, kalau emang harus bergaul, boleh bergaul, tapi tetap dengan menjaga lisan supaya tidak menggibahi orang lain. Bahkan kalau bisa nih, ketika lagi ada di majelis kemudian ada orang yang menggibahi, kalau bisa kita mengalihkan topik. Mungkin kalau misalnya langsung udahlah nggak usah gibah. Kalau ada orang mau gibah atau sedang menggibah terus kita ngomong seperti itu, boleh jadi menyinggung, terus akhirnya nanti jadi, atau kalau misalnya tidak mau seperti itu, paling tidak kita yaudahlah kita ganti topik deh apa, atau kita ngomong apa yang kira-kira bisa mengganti topik pergibahan. Nah, nomor 4 dan 5 ini sebetulnya sebuah kepura-puraan. Jadi pura-pura marah, pura-pura heran, pura-pura peduli ketika ada orang lain yang tidak baik atau berbuat maksiat itu. Heran saya, dia kan sudah sekolah ya, dia kan sudah pesantren, masa? Nah, gitu. Jadi omongan heran itu sebetulnya bukan termasuk marah juga, gitu ya. Udah saya bilang dia itu kan, gitu kan. Jadi rasa marah, rasa kasihan sebetulnya dia itu, ya. Sebenarnya saya kasihan sama dia. Tapi gimana masa dia gini ya, kayak gitu-gitu. Jadi menurut penulis, ketiga hal ini, rasa heran, rasa marah, rasa kasihan itu sebetulnya kepura-puraan. Dia sebetulnya punya cara. Kalau memang iya, dia punya cara untuk menyampaikan secara langsung kepada orang yang berbuat keburukan itu, tidak harus disebarkan kepada orang lain. Ya, itu diantara faktor-faktor pendorong ghibah dan beberapa solusinya. Nah, bagaimana mekanisme bertobat dari ghibah? Pertama, meminta kerelaan dan maaf darinya jika tidak menimbulkan fitnah. Ya, jadi kalau sekedar misalnya menyampaikan sesuatu yang tidak ada dampak sosialnya, sekedar untuk dia saja, ya sudah, kita bisa minta maaf langsung kepada beliau. Tapi kalau dikhawatirkan ada dampak sosial, ya, yang kemudian nanti bisa berakibat pada keluarga besarnya, berakibat kepada rekan bisnisnya, berakibat kepada pokoknya banyak hal, maka dia harus meminta maaf betul kepada orang yang digibahi, plus melakukan klarifikasi, permintaan maaf di media atau forum di mana dia menggibahi. Jadi kalau bayangkan, berarti kalau forumnya media sosial, ya, apakah di Facebook, Instagram, atau Twitter, atau TikTok, atau apapun, bayangkan nanti berarti forumnya kan lebih luas. Maka gimana itu memastikan bahwa yang disampaikan itu dia klarifikasi. Kalau di majelis seperti ini mungkin nanti Sabtu depan bisa disampaikan lagi, mudah-mudahan mayoritas hadir gitu. Nanti Sabtu depan dan seterusnya bisa. Tapi kalau di media sosial, wah, itu sudah menyebar kemana-mana. Sehingga harus sangat-sangat berhati-hati. Selain tentu saja mekanisme tobat standar, ya, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, ya kan, kemudian menggantinya dengan hal-hal yang baik. Tentu itu syarat taubat yang prinsip. Nah, ini ditambah kalau dalam konteks ghibah harus meminta maaf pada yang bersangkutan, plus kalau berdampak sosial harus meminta maaf di forum di mana dia pernah ghibah. Nah, jamaah rahimanallah, di last one-nya pembahasan tentang ghibah ini, Imam An-Nawawi menyebutkan ada 6 kondisi di mana boleh dengan keterpaksaan untuk melakukan ghibah. Yang pertama adalah pengaduan penganiayaan. Jadi kalau kita dizolimi seseorang,
dianiaya seseorang oleh tetangga kita, oleh atasan kita, ya, oleh siapapun yang kita tidak punya kekuatan untuk melawannya, kita boleh mengadukan kepada orang yang lebih superior daripada orang yang menganiaya itu, dengan harapan dengan harapan dia kemudian bisa menghentikan kezalimannya kepada saya. Ya kan, otomatis harus kita ceritakan kezalimannya apa saja, keburukannya apa saja terhadap saya, apa saja harus kita ceritakan. Itu bukan dalam rangka ghibah, itu dalam rangka supaya orang itu berhenti dari berbuat zalim. Ada anak misalnya, apa nih, si anak ini misalnya ngerokok atau lebih jauh lagi apa narkoba misalnya gitu kan. Terus kita mau menasehati dengan berbagai pertimbangan. Oh, ini nanti yang menghapus kemungkaran ya. Itu contoh menghapus kemungkaran. Nah, pokoknya intinya kita yang dizalimi, kemudian kita mengadu. Yang kedua tadi menghapus kemungkaran. Jadi kalau ada orang yang berbuat kemungkaran dan sama dia tidak menzalimi kita secara langsung, tapi yang dia lakukan adalah sebuah kemungkaran. Kayak tadi misalnya ya, ada sekelompok remaja tertentu di satu tempat yang ya gitulah, malam-malam minum dan seterusnya gitu kan. Dan saya tidak punya kuasa untuk bisa menghentikan itu, maka saya lapor kepada RT, RW atau kepala desa atau siapapun yang punya wewenang untuk menghentikan kemungkaran itu. Nah, yang saya lakukan dengan tidak melebih-lebihkan tentu saja gitu ya. Karena kalau ada kelebihan-lebihan, memang itu si anak itu orang tuanya enggak. Nah, kalau sudah kayak gitu udah ada tambahan. Tapi yang kita sampaikan faktanya saja bahwa pada tadi malam terjadi gini. Jadi mohon Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa, mohon selesaikan gitu. Jadi upaya untuk menghapus kemungkaran dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang atau berkuasa untuk menghapuskan itu bukan bagian dari ghibah, dengan syarat tidak ada tambahan info. Ya, sampaikan saja faktanya, gitu ya. Lalu permintaan fatwa juga sama, ya, mungkin dalam keluarga antara suami istri, kakak adik atau siapapun atau keluarga besar gitu, yang terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan secara internal atau antar mereka gitu ya, maka kemudian perlu fatwa, ya, perlu saran dari orang yang lebih bijaksana atau lebih punya wawasan untuk menyelesaikan masalah ini. Mau nggak mau ya harus menyampaikan aib atau menyampaikan keburukan orang yang akan dimintai fatwa, dengan catatan sekali lagi tidak menambah informasi. Lalu yang keempat, ini peringatan untuk muslimin. Ini yang kemudian bisa melebar, bisa diperpendek gitu ya. Termasuk ilmu al-jarah wa ta'dil. Ya. Kan para sahabat atau para ulama yang meriwayatkan hadis, beliau kan pasti memilih hadis diriwayatkan oleh orang-orang yang dia percaya itu kan adil, dia percaya itu baik orangnya. Nah, ketika dia tahu nih, misalnya si A termasuk orang yang sering meriwayatkan, tapi saya tahu dia itu fasik, misalnya gitu. Maka si ulama ini menyebutkan kita nggak bisa mengambil hadis dari riwayat ini gitu. Kenapa? Saya tahu dia fasik, saya pernah menyaksikan dia melakukan ini gitu dia. Nah, yang disampaikan oleh ulama tadi menyebutkan aib si perawi tadi bukan karena ghibah, bukan untuk ghibah. Karena apa? Itu justru untuk menyelamatkan jangan sampai hadisnya diterima dari orang ini karena nanti bisa menyesatkan. Itu namanya menyelamatkan kaum muslimin. Termasuk memilih pemimpin, ya, jangan pilih dia sebagai bupati ya, sebagai lurah atau saya tahu, saya pernah menyaksikan dia gini. Yang dia lakukan itu, yang saya lakukan misalnya ketika menyebutkan keburukan atau ketidakbaikan dari calon pemimpin atau calon apapun lah ya, yang nantinya punya dampak besar bagi umat Islam, selama tidak ada unsur tambah-tambahan yang sifatnya subjektif, ya, itu tidak termasuk dalam
ghibah. Ya, karena jangan sampai nanti kaum muslimin mendapatkan mudarat dari sesuatu yang saya sembunyikan, gitu ya. Lalu yang kelima, menceritakan para mujahir. Ya, mujahir orang-orang yang terang-terangan bangga dengan kemaksiatannya, yang suka update status lagi ngapain, lagi berbuat maksiat, ya itu para mujahir itu. Jadi nggak malu-malu lagi gitu kan, lagi apa, update status atau foto atau apa gitu yang dia sedang melakukan maksiat, bangga dengan kemaksiatan, itu para mujahir. Kita boleh ya menyampaikan itu supaya apa, jelas itu sebuah, karena kalau kita disampaikan nanti jadi salah persepsi kepada anak-anak. Saya maka setuju ketika misalnya Ustadz Hilmi Al-Firdausi, ya, salah satu ulama ini gitu ya, salah satu ulama yang ini juga. Beliau sering update status sedang bermesraan dengan keluarganya, bukan bermesraan, maksudnya dengan bercengkrama secara harmonis dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Ya, sering update status. Karena apa? Ini perlawanan bagi orang-orang, para selebritis atau apapun yang sedang update status tapi sedang melakukan kemaksiatan. Misalnya dia belum nikah, belum pacaran, belum nikah, masih pacaran, tapi sudah apa? Pelukan, ciuman sambil flexing seperti itu. Kalau tidak disampaikan nih, misalnya ada artis nih, ya kan, melakukan itu, lalu saya misalnya atau siapapun tidak menyampaikan di forum, jangan ikuti ini kepada anak-anak didik kita gitu ya, jangan. Kenapa? Kalau tidak kita sampaikan, itu nanti akan menjadi apa namanya, kepada anak-anak itu menjadi, oh boleh toh kayak gitu. Akhirnya mereka tiru karena kita tidak menyampaikan kebenaran. Jadi yang misalnya kita sampaikan itu, si artis ini flexing tentang atau update status tentang ini itu, jangan tiru karena itu bagian dari bla bla, dan kita sampaikan. Itu bukan termasuk ghibah karena itu para mujahir, orang yang bangga melakukan kemaksiatan. Dan yang terakhir, menyebut julukan. Ini sebuah keterpaksaan ya. Ya, punten misalnya nama apa yang populer, nama Abdul misalnya, nama Abdul banyak gitu ya. Ada Abdul ini, Abdul, pokoknya banyak. Untuk menyebut Abdul yang mana gitu kan. Duh, Abdul yang mana ya gitu. Itu Abdul yang misalnya apa gitu. Kalau ngomong matanya gini-gini misalnya gitu. Yang kira-kira dia tidak marah gitu ya. Nah, itu catatannya gitu. Memang jadi julukan yang itu si botak misalnya gitu, atau si apa gitu yang jangan sampai marah tapi ya. Nah, gitu. Yang itu sudah maklum mananya. Karena kita nggak punya cara lain, meskipun banyak ulama juga yang menghindari ini ya, karena khawatir juga kita nggak tahu yang diberi julukan itu suka atau tidak gitu ya. Tapi mungkin coba julukan-julukan yang lembut lah, atau yang tidak ekstrim gitu ya, sehingga paling tidak oh maksudnya itu si itu dong gitu ya, itu boleh ya, kalau tidak ada cara lain, dan itu pun tadi tidak ekstrim gitu ya. Itu diantara 6 hal-hal kondisi di mana kita boleh ghibah. Nah, sebagai terakhir, ini juga sudah selesai waktunya. Ini yang sering kita lihat nih, ya. Ini menurut saya setelah saya baca dan dalam beberapa artikel ya, saya menyebutnya ghibah digital. Kan sering tuh di WA, enak toh zamanku gitu kan, kayak gitu kan. Nah, terus foto siapa keren gitu kan, atau apa gitu, terus banyak yang kita nggak tahu nih. Kalau kita tanya sekarang, kalau seandainya Soeharto hidup kembali gitu kan, lalu kita tanya Pak Harto, bener nggak sampean mau nggak, pernah nggak ngomong kayak gitu kan, enak toh zamanku, beliau pernah ngomong kayak gitu, bener nggak sih, ya kan? Kalau dia nggak rela Soeharto kayak gitu, itu jadi dosa loh bagi kita. Kalau orangnya masih hidup, kan ada tuh, memang di grup angkat, di grup pertemanan kadang kayak gitu ya, iseng-iseng gitu ya, kan bikin stiker gampang tuh,
fotonya teman kita, dikasih tulisan apa gitu kan, kasih tulisan yang lucu, terus nanti kalau ada apa kita komentari dengan stiker teman kita. Belum tentu teman kita itu suka di fotonya itu dibuat stiker, terus ucapannya yang dia nggak suka. Itu juga bagian dari ghibah. Kalau orang yang masih hidup, kita bisa minta maaf. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, kita meminta maaf gimana? Nanti di akhirat dia akan minta pahala kita. Jadi sejak itu, ya, pokoknya jaga diri untuk tidak upload stiker apapun gitu, yang adalah manusia, baik masih hidup maupun masih sudah meninggal. Apalagi sudah meninggal. Kalaupun terpaksa, bagus stiker animasi aja, animasi foto, animasi yang kita nggak tahu itu tokohnya siapa gitu. Kalaupun mau terpaksa mau stiker-stikeran gitu ya, ya jangan tokoh orang, karena kita nggak tahu. Apalagi kalau stikernya itu gambar wanita yang tidak berjilbab, yang ya apalagi agak seronok misalnya gitu ya. Wah, itu bisa jadi dosa jariyah itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.